Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang karakter function. Ini video yang kedua dari rangkaian satu modul keempat tentang single row function. Nah, pada materi single row function ini dibagi jadi beberapa modul biar nanti tidak terlalu panjang videonya, terus nanti kalau di-upload maupun di-download itu jadi mudah. Oke, kita masuk ke materi karakter function. Nah, di materi karakter function ini ada dua, yaitu case manipulation function dan karakter manipulation function. Nah, kita masuk ke contoh pertama dulu, yaitu di case manipulation function ini yaitu fungsi yang digunakan untuk mengkonversi karakter string. Jadi di sini ada 3 buah fungsi, yaitu lower, upper, dan init cap. Fungsi lower ini digunakan untuk merubah suatu string berubah ke dalam huruf kecil semua, sedangkan upper akan mengubah huruf besar atau huruf kecil berubah ke dalam huruf besar semua. Sedangkan init cap ini akan merubah suatu string yang masuk ke dalam fungsi init cap akan berubah huruf besar semua, yaitu di awal hurufnya. Jadi kalau ada 2 kata, maka hanya huruf depannya saja yang berubah. Nah, untuk contoh ini menggunakan serangkaian string. Nanti pada kenyataannya string ini bisa digantikan dengan nama kolom. Oke, mari kita ke konsol. Oke, kita masukkan dulu perintah select pakai lower. Sini misalnya kita tuliskan yang huruf besar semua, ini huruf kecil misalnya. Nah, karena lower ini fungsi yang terpisah, bukan bagian dari suatu tabel, maka kita boleh tidak menggunakan nama tabel. Nah, karena kita tidak menggunakan nama tabel dan lower ini bukan kepunyaan tabel atau lower ini bukan nama kolom tapi nama fungsi, maka tabel yang kita gunakan adalah tabel namanya tabel 2. Ini namanya tabel dummy. Maka sekarang di depan lower ini ada ini huruf kecil, ditulisin huruf besar semua, hasilnya jadi ini huruf kecil, hurufnya kecil semua. Nah, contoh yang kedua kita pakai upper. Upper ini huruf kecil, saya ganti huruf kecilnya dengan benar-benar huruf yang kecil. Ini dengan menggunakan upper, maka ini huruf kecil akan berubah jadi huruf besar. Sedangkan init cap, nah kalau saya ganti ini dengan init cap,
Maka yang berubah adalah huruf depannya saja. Ini huruf C. Oke. Sekarang saya sambungkan perintah lower, upper dan init cap ini masuk ke dalam tabel. Berarti sekarang stringnya saya ganti dengan nama kolom. Di sini saya tuliskan init cap misalnya. Maka di sini saya tuliskan nama kolom, misalnya first name. First name. Karena nama kolom jadi tidak menggunakan tanda petik. Promnya juga menuju ke di mana kolom itu berada. First name itu nama tabelnya yaitu employee. Nah, Anda lihat, kita lihat semua bahwa ketika menggunakan perintah lower, di sini semuanya jadi huruf markup. Dengan menggunakan perintah init cap, nah kalau init cap ini tidak ada perubahan ya, karena tertulisnya awalnya adalah ditulis di dalam tabel huruf depannya huruf besar. Oke, kita ubah dulu ke init cap-nya, kita ubah ganti dengan lower. Nah, seperti itu. Maka sekarang first name semuanya huruf kecil. Yang awalnya depannya besar, sekarang jadi kecil semua. Nah, demikian juga kalau saya gunakan upper last name. Huruf besar semua. Nah, itulah fungsi untuk case manipulation function. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tipe karakter function yang lain, yaitu karakter manipulation function. Oke. Kita balik lagi ke presentasi ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke karakter manipulation function. Di sini akan memanipulasi karakter string. Contoh di sini ada concat. Yang minggu kemarin kita belajar concat. Concat itu yaitu concatenation operator. Nah, dengan concat maka dia bisa menyatukan dua buah string. Contoh di sini hello sama word. Maka hasilnya adalah hello world. Nah, yang kedua yaitu tentang substr. Substr ini bicara tentang suatu string yang diambil 5 dimulai 1. Jadi kalau di sini ada substr hello, 1,5 artinya akan diambil mulai dari huruf ke-1 sebanyak 5. Sehingga yang muncul adalah hello. Berikutnya adalah length. Length itu digunakan untuk menghitung jumlah huruf. Ya. Jadi di sini ada contohnya hello world. Kalau dihitung itu jumlahnya ada 10. Nah, fungsi yang keempat yaitu instr atau itu untuk mengetahui urutan huruf. Contoh di sini instr hello world, w. Maka hasilnya adalah 6. Nah, di sini untuk menunjukkan w itu ada di urutan huruf keberapa di dalam
satu kata hello world. Berikutnya ada LPID. LPID ini digunakan untuk merubah dari numerik berubah jadi string. Contoh di sini LPID celery, 10, asterisk. Artinya akan dituliskan isi dari celery dipesan sebanyak 10 digit. Kalau jumlah digitnya kalau jumlah celery-nya kurang dari 10 digit, maka sisanya digantikan dengan bintang atau asterisk. Karena di sini L itu left, maka bintangnya dimulai dari sebelah kiri. Sedangkan RPAD itu adalah kebalikan dari LPAD, sehingga tulisan bintangnya muncul di sebelah kanan. Berikutnya yaitu replace. Replace ini akan menggantikan suatu karakter dengan karakter lain di dalam satu string. Contoh di sini ada karakter yang namanya ada lahiran string dituliskan Jack and Jew, J, BL. Nah, maka ketika menggunakan perintah replace ini, artinya setiap ketemu huruf J akan diubah dengan huruf BL, maka akan muncul black and blue. Oke. Terakhir yaitu trims. Contohnya di sini H from hello world. Nah, trim ini digunakan untuk mengurang satu huruf. Huruf yang dikurang yaitu huruf di depan dan huruf di belakang. Nah, tapi pengurangan hurufnya kalau ada hurufnya dua-duanya sama, maka dua-duanya akan diulang. Huruf depan dan belakang otomatis terulang. Terbuang. Oke, kita masuk ke dalam contohnya. Berikutnya kita masuk lagi ke konsol. Oke, itulah karakter function. Kita lanjutkan ke video berikutnya.